Kalau ada yang nanya ke gue, sepatu lari ASICS apa yang paling layak dibeli saat ini, gue akan dengan mudah jawab ini. Karena sepatu ini, culture-nya dapat, performanya mantap. Hai runners, balik lagi bersama gue Apis Gumilang di channel Head Shoes Indonesia. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjutin ceritanya tentang sepatu ini, gue kasih tau dulu kalau gue adalah pelari yang awam. Disclaimer nih, gue bukan pelari yang ada di intermediate ataupun elite level, sehingga perspektif yang kalian ambil dari cerita gue adalah bagaimana ketika sepatu lari dipakai sama pelari yang pemula. Dan kali ini kita akan ngebahas ini dia, cakep banget ya. ASICS Nova Blast 5 yang ASICS Track Club atau ATC. Sebenarnya sepatu ini tuh Nova Blast 5 tepatnya ya, udah launching di Indonesia ataupun secara global pada Desember tahun lalu gitu ya, Desember 2024. Tapi yang seri ATC ini, ASICS Track Club, baru meluncur ya sekitar bulan Februari atau Januari akhir kemarin lah di Indonesia. Sehingga ya hadirnya Nova Blast 5 versi ATC ini membuat gue semakin merasa ini sepatu yang layak banget diincar. Tapi sebelum kita bahas kenapa, gue kasih tau dulu kalau sepatu ini harganya secara resmi dijual di Rp2.099.000 atau nggak nyampe 2,1 juta lah. Dan ini sepatu yang worth it menurut gue. Sebenarnya sebelum ASICS ngeluarin Nova Blast 5 versi ATC ini, gue tuh ngeliat Nova Blast 5 dengan livery awalnya gitu ya, kayak aduh, tampilannya kayak sepatu running banget gitu. Jadi kalau gue sih punya perspektif yang kalau beli sepatu running tuh kayaknya harus bisa juga dipakai agak jalan-jalan dikit, agak dipakai ngantor atau dipakai traveling keluar gitu ya, sehingga sepatu lari yang desainnya terlalu kayak sepatu lari banget gitu ya, itu agak-agak biasanya gue hindarin tuh. Tapi ketika nongol Nova Blast 5 ATC itu seakan-akan ngejawab keresahan gue. Sehingga ya gue dengan mudah langsung ya gue akan ambil sepatu ini nih. Karena lihat nih, secara desain ini sepatu yang keren teman-teman. Walaupun ya konsep desain yang retro-retro gitu lagi in banget sekarang gitu ya, dan ASICS rasanya sukses membuat desain sepatu ini jadi keren. Sepatu ini terinspirasi dari desain ASICS Track Club atau sepatu lari mereka di era tahun 80-an klaimnya. Sehingga ya tampilannya dengan warna yang lebih netral kerasanya, dan putihnya pun dibuat lebih broken gitu ya, sehingga nggak terlalu mencolok. Dan sepatu kayak gini, ini sepatu yang pas banget buat dipakai sehari-hari maupun dipakai latihan. Secara desain, sepatu ini nggak ada bedanya dengan Nova Blast 5 yang seri biasa, kecuali di belakang sini biasanya ada pita gitu ya. Kalau ini enggak teman-teman. Yang secara nggak langsung ngebuat sepatu ini tampilannya kayak GT 2012 yang ya bentuknya kayak gini nih, nggak ada pita-pitaan di belakang situ, yang menjadi ciri khasnya Nova Blast 5 biasanya ya. Dan juga di model stangnya ini ada tulisan ASICS Track Club, dibuat pita gitu ke dalam sih ya. Dan ya biasanya kalau Nova Blast 5 yang reguler, liverynya gitu ya, dia dikasih tulisan Nova Blast 5 di sini di stangnya. Ya kalau ini sih modelnya lebih kalem menurut gue. Jadi kalau kalian lagi berencana beli sepatu yang bisa juga dipakai kerja, bisa juga dipakai main, ini jelas lebih worth it ketimbang ASICS Nova Blast yang seri biasa. Well, lagi-lagi secara desain dan rancangan teknologinya, sepatu ini tuh sebenarnya sama aja dengan Nova Blast yang biasa. Di thangnya ini dikasih gazetted wing gitu ya, jadi lebih enak ngejepit kaki kita. Terus model uppernya yang juga nyaman ke kaki, breathable juga. Terus sepatu ini tuh kalau kalian punya tipikal kaki yang lebar, ya harus bersyukur karena Nova Blast 5 ini dirancang dengan model two box yang lebih enak buat dipakai. Walaupun ya nggak lebar-lebar amat, tapi setidaknya dibandingkan Nova Blast sebelumnya, Nova Blast 3, Nova Blast 4, yang kelima ini dibuat lebih nyaman untuk kita-kita yang kakinya lebar. Terus di bagian sole-nya ya ASICS just being ASICS, di mana Nova Blast 5 ini diberikan teknologi midsole FF Blast Max yang kalau kita bicarain soal tampilannya gitu ya, desain dulu ya. Ini ya desainnya sangat-sangat radikal sih. Kelihatan dinamis banget, agresif, dan ya kalau kalian mungkin suka sepatu-sepatu yang kayak gini, ya go ahead gitu ya. Tapi kalau gue sebenarnya secara umum kalau buat sepatu harian, kayaknya midsole yang lebih kalem looknya kayak Nimbus 27 itu bisa lebih masuk sih.
Terus di bagian bawahnya, di bagian outsole-nya banget teman-teman, ya Nova Blast 5 juga membawa teknologi yang sama meskipun di seri yang ATC ini ada banyak rubber yang mereka taruh, karet gitu ya, yang ngebuat secara durabilitas harusnya lebih baik. Tapi kalau gimana nanti performanya kita akan bahas setelah ini. Tapi secara umum, sebenarnya secara tampilan, ini Nova Blast 5 yang menurut gue paling worth it dipertimbangkan kalau kalian mencari sepatu lari yang bisa juga dipakai daily. Sebelum kita bahas bagian performanya, kalian harus tahu dulu kalau di luar sana banyak banget reviewer atau tester sepatu lari yang memberikan rating sangat amat baik kepada seri Nova Blast 5 ini teman-teman. Dan ketika gue cobain, ketika gue tes di berbagai macam latihan, ya gue jadi paham kenapa sepatu ini diberikan rating yang sangat baik oleh mereka. Karena performanya memang luar biasa teman-teman. Ini sepatu yang fleksibel banget, mau dipakai latihan nyantai atau easy run atau recovery run enak banget karena masih ada empuknya rasanya. Tapi ketika kita mau latihan speed work, ketika kita mau tempo interval, sepatu ini juga bisa banget diandalkan. Kalau kalian merasa Asics Nova Blast 4 itu merupakan downgrade dari Asics Nova Blast 3, di 5 ini diperbaiki teman-teman. Jadi kalau kalian pernah rasa enak banget pakai 3 terus pas pakai 4 kok agak-agak gak enak gitu ya, di 5 tenang aja. Ini menjadi lebih baik. Sepatu ini tuh ringannya dapat, bouncy-nya dapat, responnya juga masih ada, dan ya surprisingly karakter empuknya tuh dapat. Sehingga ini sepatu yang kalau kita mau traveling keluar gitu ya, kayaknya kalau gue harus bawa sepatu lari, ini sepatu yang gue andalkan. Bahkan kalau kalian mau pakai sepatu ini untuk long run, untuk race gitu ya, gue sih pede teman-teman pakai sepatu ini untuk race yang HM atau FM. Ya kalau mau FM, HM seneng-seneng aja sih, ini mantep. Tapi kalau memang mau kejar personal best, ya kayaknya pakai Magic Speed gitu ya, lebih mantep gitu. Dan sepatu ini bisa disimpulkan kalau banyak banget kelebihannya. Tapi nggak harus diakui lah, sepatu ini juga punya kekurangan, yaitu di bagian outsole-nya ini. Yang tadi gue sebutin kalau durabilitasnya baik, tapi sayang sekali performanya kalau kita pakai di permukaan yang agak basah, ini sepatu itu kayaknya kurang grip gitu, jadi kurang grippy. Tapi overall sepatu ini benar-benar menarik. Nova Blast 5 Asics Track Club ini atau ATC ini jelas menjadi sepatu yang sangat menarik buat dipertimbangkan buat kita-kita yang lagi mencari sepatu lari yang bisa dipakai banyak latihan, versatile. Apalagi sepatu ini juga hadir dengan desain yang mantap sehingga bisa dipakai sehari-hari tanpa perlu kelihatan sok-sok sporty banget gitu ya. Itu semua ngebuat gue gampang banget ngasih rating yang bagus kepada sepatu ini. Hatsus Indonesia kasih rating untuk Asics Nova Blast 5 Asics Track Club ini 9 dari 10. Rating itu jelas rating yang layak sekali disematkan kepada sepatu ini. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian udah pernah pakai Nova Blast 5 ini? Dan apakah kalian tertarik untuk membeli yang versi ATC ini? Coba kalian sampaikan di komentar review kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk setelah komen-komen kalian jangan lupa juga klik berlangganan atau subscribe channel ini. Serta follow semua sosial media kami. Ada Hatsus Runner, Hatsus Store, dan Hatsus Indonesia. Kalau gitu teman-teman sekian aja. Gue pamit. Stay safe dan bye-bye.